Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aska mengantarkan Kara ke kamar kosong yang bersebelahan dengan kamarnya. Kamar itu sudah dibersihkan oleh asisten rumah tangga sehingga bisa digunakan dengan nyaman. Kalau butuh apa-apa, kamu bisa temui aku di sini. Balkon kamar kita juga menyatu, jadi aku bisa masuk ke kamarmu kalau kamu lupa menutup pintu, kata Aska dengan senyum menyeringai. Niatnya hanya ingin menggoda Kara saja. Om jangan macem-macem ya, kita sudah janji loh. Kara menutupi bagian dadanya dengan kedua tangan. Dia sedang siaga jika tiba-tiba Aska akan melakukan hal yang tidak dia inginkan. Aska tertawa karena sikap Kara itu. Dia menyandarkan tangannya ke pintu dan mendekati wajah Kara yang berubah panik. Wanita itu memejamkan mata dan semakin bersandar ke pintu. Kamu tenang saja, saya bukan pedofil kok, ucap Aska kemudian membuka pintu kamar Kara. Pintu yang tiba-tiba terbuka membuat Kara tidak siap dan hampir terjatuh. Dengan sigap Aska menangkap istri kecilnya itu. Tatapan mata mereka kembali bertemu. Tidak ada getaran berarti dari dua insan yang belum saling mengenal itu. Tapi Aska tiba-tiba melihat air mata yang keluar dari mata Kara. Jangan om, aku masih kecil. Tangis Kara mendadak pecah, membuat Aska memejamkan mata sesaat, lalu membantu Kara berdiri. Aska menutup telinganya dengan kedua tangan dan bertanya pada Kara, "Saya apakan kamu sih?" Kara semakin menangis kencang, mengundang perhatian Dita yang kebetulan datang untuk mengecek keadaan menantunya itu. "Aska, kok Kara nangis?" tanya Dita yang kemudian memeluk Kara. Mata wanita itu melotot pada putranya yang masih menutup telinga. Nggak tahu lah, pusing ngurusin anak kecil mah. Aska masuk ke kamarnya sendiri, meninggalkan Kara yang masih menangis histeris. Dita berusaha menenangkan Kara dengan mengajaknya masuk ke kamar dan menutup pintunya. Akan tetapi ada seseorang yang melihat semua kejadian itu. Dia lucu juga, ucap Arsya sebelum kembali ke kamarnya lagi. Mama Aska masih berusaha menenangkan Kara yang terus menangis. Walau sudah tidak histeris, tapi gadis itu masih sesegukan sambil sesekali membersihkan ingusnya dengan tisu. "Kara, memangnya Kak Aska tadi kenapa? Kok kamu menangis?" tanya Dita dengan hati-hati. Sebagai perempuan, tentu dia tahu bagaimana berbicara dengan sesama perempuan. Om Aska tadi bilang katanya Om Aska bisa masuk ke kamar Kara kalau Kara lupa menutup pintu balkon. Kara kan takut kalau dia apa-apain pas tidur, mah. Mendengar penuturan Kara, Dita jadi cengok. "Kak Aska kan suami kamu, Kara. Apa salahnya kalau kamu diapa-apakan sama suami sendiri?" "Ya Perja," Kara hampir mengatakan pada Dita bahwa dia memiliki perjanjian pranikah dengan Aska. Untung saja dia langsung sadar diri. "Perja apa?" tanya Dita bingung karena Kara tidak melanjutkan apa yang dia ucapkan. "Bukan apa-apa, Mah. Aku cuma belum siap saja," jawab Kara. Dia kini memaksa senyum supaya Dita tidak lagi banyak bertanya. "Kamu istirahat saja dulu. Nanti Mama akan bicara sama Kak Aska, ya." Dita mengusap rambut Kara dengan lembut. Ternyata punya anak perempuan yang sangat sensitif itu tidak mudah. "Om Aska itu duda ya, Mah?" "Hah? Duda? Bukan kok sayang, Kak Aska itu masih perjaka, belum pernah menikah." Sudah ya sama kamu?" Dita berusaha menghibur Kara, tapi sayang Dita kurang peka.
Sebenarnya Kara bingung kenapa ayah memilih Om-Om buat nikah sama Kara. Kara menundukkan kepala, bingung dengan keadaannya saat ini. Kara, Kak Aska itu baik kok. Dia bukan Om-Om. Kenapa kamu panggil dia Om sih? Kan Kak Aska itu suami kamu. Karena Om Aska bilang Kara kayak anak SMP. Makanya Om Aska itu tua, Om-Om. Maaf soal itu, jangan panggil Om lagi dong. Aska muncul dari jendela kamar Kara yang terbuka. Dia membawa jajan Kara yang tadi dibeli di minimarket. Kara kembali cemberut saat melihat Aska yang tiba-tiba masuk ke kamarnya melalui jendela. Dia sudah bersiap ingin menangis, tapi Aska langsung menyodorkan coklat dan makanan ringan pada Kara. Jangan menangis terus, nanti kalau air mata kamu kering, mau beli di mana? Ini saya bawakan jajan kamu, daripada nanti habis saya makan. Setelah mengatakan itu, Aska hendak meninggalkan kamar Kara, tetapi Dita langsung mencegahnya. Aska, kayaknya kalian harus saling bicara deh. Masa kamu ngomongnya formal banget sama istri kamu? Karamel juga panggil kamu masih Om. Coba kalian bicara dari hati ke hati dulu. Mama mau ke bawah. Sayang, Mama turun dulu ya. Kamu sama Kak Aska ngobrol saja dulu, kata Dita sambil mengusap rambut menantunya. Mau tidak mau, Kara mengangguk pasrah. Masalahnya dia memang istrinya Aska sekarang. Iya mah, jawab Aska lalu rebahan di kasur Kara. Setelah memastikan Dita benar-benar keluar dari kamarnya, Kara menatap tajam suaminya yang dengan santai merebahkan diri di kasur. Om mau ngomong apa? Tanya Kara dengan kesal. Kamu dengar Mama bilang apa? Jangan panggil Om, jawab Aska. Ya sudah deh, Kak Aska, puas. Sekarang kakak bisa keluar dari kamar aku. Balas Kara, dia masih dalam suasana berduka, tapi Aska sudah membuatnya kesal dan takut. Suara bungkus plastik makanan yang dibuka paksa membuat Aska yang tadinya menatap langit-langit kamar Kara, kini menatap wanita yang duduk bersandar di tembok itu. Mulut Kara mulai mengunyah keripik kentang rasa balado itu. Oke Mel, jadi kita harus saling mengenal dulu, karena aku tidak tahu banyak tentang kamu. Aska menggeser posisinya dan ikut duduk di samping Kara. Aku sudah kuliah Om, baru semester 1 di Universitas ABC. Nanti Om yang bayar kuliah aku kan? Tanya Kara. Aska melotot lalu merebut kentang yang akan Kara makan. Kak, jangan Om, awas salah lagi. Iya, Kak Aska. Jawab dong, kakak yang bayar kan? Tanya Kara lagi. Iya Mel, itu sudah jadi tanggung jawabku, jawab Aska. Kara hanya mengangguk saja sambil terus makan. Setidaknya dia sudah tidak perlu khawatir lagi masalah pendidikannya. Kamu gak mau tanya apa begitu? Kamu gak penasaran aku kerja apa? Tanya Aska bingung. Mereka sedang membahas satu sama lain, tapi Kara seolah cuek saja. Memangnya Kak Aska kerja apa? Tanya Kara. Jadi petugas kebersihan. What? Serius Kak? Maksudnya OB begitu? Kara menegakkan duduknya dan menatap serius wajah suaminya. Ya sejenis itulah. Tenang saja, kuliah kamu aman. Ya ampun, ayah apa nggak cari info dulu? Sudah om, ternyata cuma OB. Kara menghela nafas berat. Meski begitu, dia mencoba menerima apapun keadaan suaminya. Yang penting dia tidak pusing masalah uang kuliah. 2 hari setelah kepergian ayahnya, Kara sudah kembali kuliah. Dia diantar oleh suaminya yang juga akan berangkat ke kantor. Pulang kuliah jam berapa? Tanya Aska sebelum Kara turun dari mobil.
Gak tahu, mungkin jam 4, jawab Kara. Matanya tiba-tiba menangkap sosok Arsya yang lewat di depan mobil Aska. Adik iparnya itu masuk ke kampus tempatnya kuliah. Itu kan adik kamu, Kak. Dia kuliah di sini juga. Abaikan saja dia, pura-pura tidak kenal saja, jawab Aska yang tiba-tiba menjadi kesal. Oh, Kara menengadahkan tangan pada Aska yang dibalas dengan jabatan tangan dan mengarahkannya ke kening Kara. Ih, Kak Aska, aku itu mau minta uang jajan, bukan mau salim, protes Kara yang kembali menengadahkan tangannya. Ya ampun Mel, Aska mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan 2 lembar uang lalu menyerahkannya pada Kara. Kebanyakan Kak Aska, kamu kan OB, harus banyak-banyak nabung buat bayar kuliah aku. Kara hanya mengambil 1 lembar saja, lalu keluar dari mobil. Thank you Kak, bye. Aska menatap 1 lembar uang di hadapannya itu dan tersenyum. Karamel, kamu percaya aku cuma jadi OB?